Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Acang. Jadi di sini saya akan menjelaskan daripada sistem informasi geografis atau biasa disebut dengan SIG. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memperoleh data SIG. Nah, jadi cara memperoleh data SIG ini yang pertama ada namanya survei wilayah lapangan. Nah, jadi kita menyurvei wilayah daripada lapangan. Nah, caranya mengukur fisik, kemudian pengambilan sampel, kemudian pengumpulan data non fisik, data sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kemudian kita masuk di sensus. Nah, sensus ini dilakukan dengan pendekatan kuesioner atau wawancara dengan pengamatan. Kemudian kita masuk lagi di statistik. Nah, statistik ini merupakan metode pengumpulan data periodik atau disebut dengan berinterval waktu. Nah, di sini kita mengamati data atau menganalisis data geografis tersebut. Contohnya seperti kita meneliti daripada data curah hujan. Dan kemudian kita beralih ke tracking. Nah, jadi cara memperoleh data SIG ini ada namanya tracking. Jadi tracking ini pengumpulan data secara periodik untuk tujuan pemantauan atau pengamatan perubahan. Nah, kalau ada contohnya, salah satunya itu debit aliran sungai. Jadi kita bisa mengukur daripada debit aliran sungai. Kemudian selanjutnya ada penginderaan jauh. Nah, penginderaan jauh ini merupakan ilmu dan seni untuk mendapatkan informasi sesuatu objek, atau wilayah dan fenomena melalui analisis data. Jadi kita bisa mengukur. Kemudian diperoleh dari sensor pengamat tanpa harus kontak langsung dengan objek, wilayah atau fenomena yang diamati. Kita menjelaskan kembali survei wilayah. Jadi survei wilayah merupakan ini salah satu teknik teknik riset dengan memberi batas yang jelas atas data pengumpulan atau data primer berupa penyediaan ataupun peninjauan berupa pemberian atau pernyataan kepada responden. Jadi ada beberapa sifat-sifat. Nah, sifat-sifat dasar atau survei kewilayahan. Salah satu yang pertama itu dilakukan secara cepat. Kemudian yang kedua tepat sasaran. Kemudian yang ketiga keterpaduan, dan yang keempat efisiensi biaya, waktu dan tenaga. Jadi harus diefisiensikan. Kemudian yang terakhir ada namanya multidisiplin. Jadi kita bekerja harus disiplin, atau salah satu untuk mensurvei daripada kewilayahan harus multidisiplin. Kita lanjut di persyaratan atau pelaksanaan survei wilayah. Jadi ada beberapa syarat. Ada dua syarat. Yang pertama namanya persyaratan internal dan persyaratan eksternal. Persyaratan internal. Jadi persyaratan internal ini ada 5 poin. Yang pertama namanya kesejahteraan atau kesetaraan peran dan fungsi tim ahli. Kemudian yang poin yang kedua namanya komposisi tim bersifat fleksibel. Kemudian poin yang ketiga namanya tim bersifat multisektoral dan multi internasional. Dan yang kelima yang keempat memiliki kualifikasi pendidikan minimal. Kemudian yang terakhir memerlukan informan lokal atau narasumber yang dapat dipercaya. Kemudian yang kedua, poin yang kedua ini namanya persyaratan secara eksternal. Jadi persyaratan secara eksternal ini terbagi menjadi 3 poin. Ada namanya pertama kesamaan persepsi antara berbagai pihak. Kemudian yang kedua kesetaraan peran dan fungsi lembaga yang terlibat. Jadi setiap yang terlibat dalam persyaratan eksternal tersebut harus memiliki peran. Kemudian yang ketiga namanya dukungan dari berbagai pihak. Jadi semua dari berbagai pihak harus mempunyai daripada dukungan tersebut agar persyaratan eksternal berjalan dengan lancar. Nah, kemudian kita lanjut di data sekunder. Nah, data sekunder ini berupa data pendukung antara hasil. Nah, jadi hasilnya ini dari pengukuran lapangan atau data institut tersebut kita berikan titik tersebut untuk memperoleh daripada pemetaan di bidang tersebut. Kemudian ada pun data sekunder. Nah, jadi data sekunder ini umumnya dalam memiliki 4 poin. Yang pertama namanya teknik daripada untuk mengumpulkan data. Jadi kita harus punya teknik. Kemudian yang kedua namanya histori dari data. Kemudian yang ketiga namanya akurasi dan standar pengukuran. Jadi akurasi dan standar pengukuran kita harus memiliki.
Kemudian yang keempat terdapat pada data spesial maupun data atribut.